Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita sampaikan, kita curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih di hari Jumat atau malam Jumat yang kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk berbanyaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengajarkan kepada kita untuk berterima kasih, bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang beriman dan budiman, kali ini kita akan mengangkat sebuah judul bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan porsi dan proporsi kita. Karena sesungguhnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah alam. Para ulama menyatakan bahwasanya kullu masiwallahi alamun. Bahwa segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaan. Dan secara khusus kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Di mana hamba Allah Subhanahu wa taala ditetapkan atasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sekali lagi, kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini semata-mata untuk ibadah. Tidak ada tujuan lain Allah mencipta kita melainkan hanya untuk ibadah. Dan pula sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 21, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu sebagaimana telah menciptakan orang-orang sebelummu agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Semata-mata kita dicipta oleh Allah untuk beribadah. Namun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai, sejalan atau sebagaimana layaknya seorang budak pada majikannya, seorang budak kepada tuannya harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh tuannya, oleh majikannya. Tidak boleh seorang hamba, tidak boleh seorang budak di dalam mewujudkan ibadah, di dalam mewujudkan pelayanan terhadap tuannya, terhadap majikannya, melakukan aktivitas-aktivitas sendiri tanpa ada perintah, tanpa ada arahan dari sang majikan. Karena bukannya mendapatkan keridhaan dari majikan, tidak akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan pada tuannya, bisa jadi adalah justru mendapatkan murka dari majikan. Karena dia tidak perintah terhadap amal tersebut, maka budak itu beramal dengan amalan tersebut. Di mana orang Jawa bilang lancang. Maka orang yang lancang dalam melakukan aktivitas bukan mendapatkan pujian, bukan mendapatkan keridhaan, malah mendapatkan murka. Inilah fokus yang akan kita bicarakan pada sore hari ini. Beribadahlah sesuai dengan porsi dan proporsinya. Kita perlu mengupas tentang apa itu porsi dan apa pula proporsi. Ya. Bahwa kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus sesuai dengan porsinya. Karena kita itu adalah makhluk mukallaf. Kita itu makhluk yang dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus sesuai dengan porsi. Sesuai dengan kemampuan kita. Kita dilarang walaupun kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita beraktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dalam menunaikan ibadah kita
Dalam menunaikan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dilarang bagi kita untuk over. Dilarang bagi kita untuk ifrat. Dilarang bagi kita untuk berlebihan dalam menunaikan ibadah. Mengingat porsi kita adalah segini. Sebagaimana layaknya kalau orang itu makan, maka porsi makan kita adalah satu piring. Kita dilarang oleh aturan agama. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Walaupun ini adalah apa yang menjadi kebutuhan kita, yaitu makan minum. Ternyata kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melampaui porsi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Kulu wasrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Jatahnya satu piring, jangan malah 2 piring, apalagi 3 piring. Ini berlebihan. Mengingat Rasulullah SAW dalam hadis berkaitan dengan masalah makan ini, sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat udara. Agar jangan sampai perut ini tersiksa gara-gara kita overdosis. Kita tidak sesuai dengan porsi kita. Maka demikian pula masalah-masalah lain. Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus sesuai dengan porsinya pas. Dan yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bersifat syamil. Apa itu syamil? Syamil itu menyeluruh. Kita ini punya aktivitas yang beraneka ragam. Kita ini tidak hanya punya aktivitas mahdhah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kehendak kita sendiri pun itu merupakan amalan kita. Kalau sesuatu yang kita amalkan ini ternyata sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sesuaikan dengan porsi kita. Kita harus sesuaikan dengan kondisi kita. Ibadah bersifat syamil, menyeluruh. Sehingga manakala kita di dalam menunaikan ibadah itu sesuai dengan porsinya. Oh, makan itu segini, minum segini. Oh, ini gini, ya. Mengingat bahwasanya ibadah, perlu kita ketahui bahwa ibadah itu tidak hanya sholat. Tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya zakat, tidak hanya haji. Tidak hanya birrul walidain, tidak hanya ini dan itu. Ya. Artinya semua yang kita sebutkan ini adalah ibadah. Yang kita harus pandai membaginya. Maka apa jadinya kalau kita itu overdosis? Apa jadinya kalau kita itu overporsi dalam menunaikan ibadah? Bisa-bisa kita hanya bisanya sholat, tidak bisa puasa. Atau bisanya puasa saja, tidak bisa sholat, tidak bisa zakat, tidak bisa haji. Atau bisanya haji saja, tidak bisa sholat. Karena memfokuskan salah satu amal dengan berlebihan. Sehingga seluruh hidup kita hanya kita isi sholat saja. Atau kita isi puasa saja. Atau kita isi sholat malam saja. Atau kita isi dengan yang difokus pada satu amal. Ini namanya over. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita dengan satu amal dengan berlebihan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ayat ini berada di akhir surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani hambanya, membebani ibadah, illa wus'aha, kecuali sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kesanggupannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Maka bagi hamba itu adalah harus sesuai dengan apa yang dia mampu. Apa yang dia kerjakan. Mampunya begini, ya begini. Ya. Mampunya begitu, ya begitu. Jangan begini atau sebaliknya. Ya. Harus sesuai dengan apa yang dia mampu. Wa 'alaiha maktasabat. Dan atasnya sesuai yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemampuannya seberapa dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini justru membuat Allah Subhanahu wa ta'ala akan senang. Agar jangan sampai kita itu seperti para ruhban.
para pemimpin-pemimpin agama di kalangan Nasara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid. Wa rahbaniyatan ibtada'u. Dan para rahib-rahib, para pimpinan agama Nasara itu, mereka itu ibtada'u, rahbaniyah. Mereka menjauhkan diri dari hiruk-pikuk dunia ini. Dan mereka ternyata dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala ibtada'uha. Mereka bikin bid'ah. Ya. Mereka bikin bid'ah dalam urusan rohbaniyah. Dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menutup diri dari lingkungan, dari sosial. Hingga difokuskan hidupnya itu adalah untuk hubungan vertikal saja. Horizontal dilupakan oleh para pimpinan agama Nasara. Ibtada'uha ala ma katabnaha alaihim. Mereka bikin bid'ah, bikin aturan yang nyimpang dari apa yang telah kami tetapkan kepada mereka. Allah tetapkan pada agama-agama seluruhnya. Pada agama Nabi Ibrahim, pada agama Musa, pada agama Isa, pada agama Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam. Itu sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang membuat bid'ah, dilarang membuat aturan baru yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus sesuai, harus pas. Allah menyindir dalam ayat ini maksudnya agar supaya kita umat Islam jangan seperti pimpinan agama Nasara yang mereka melakukan pemutusan hubungan horizontal dan hanya memfokuskan ibadah kepada Allah secara vertikal. Padahal yang namanya ibadah, ya, ibadah itu bersifat menyeluruh, baik hubungan vertikal maupun horizontal. Yang semuanya harus terisi, yang semuanya harus diisi. Dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat hulu. Sebagaimana dalam hadis, yang hadis ini ma'ruf, iyyakum wal ghuluwa fiddin. Fa inna halaka man kana qablakum bil ghulu fiddin. Adalah kalian itu menjauhi dari sikap berlebihan dalam beribadah. Jangan difokuskan pada satu ibadah. Jangan hulu, jangan berlebihan. Ya. Kenapa? Karena ternyata hulu itu berlebihan dalam ibadah. Memfokuskan satu ibadah misalnya. Melampaui apa yang telah ditentukan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata menjadi penyebab sesatnya umat. Menjadi penyebab hancurnya umat-umat terdahulu. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat ibadah itu bersifat menyeluruh, vertikal maupun horizontal. Salah seorang ulama besar, Syekhul Islam yang menyatakan tentang pengertian, tentang definisi takrif tentang ibadah, beliau menyatakan agar supaya kita tahu bahwasanya ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya yang mahdhah saja. Ya. Beliau menyatakan al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu yaradah. Minal aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Ibadah itu adalah segala aktivitas. Ya. Segala aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ucapan kita maupun perbuatan kita sehari-hari. Baik yang nampak, yang bisa dilihat maupun yang tersembunyi hati. Sehingga yang namanya ibadah itu bisa bersifat keyakinan hati kita. Kita meyakini sesuatu ternyata ibadah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah. Kita mentauhidkan Allah itu ibadah. Kita menjauhkan diri dari syirik itu adalah ibadah. Ibadahnya adalah ibadah hati. Kita bersabar adalah ibadah hati. Kita takutnya kepada Allah, kita berharapnya hanya kepada Allah, kita tawakal kepada Allah. Ini adalah ibadah kita, ibadah yang bersifat hati. Ada pula ibadah yang bersifat lisan. Kita mengucapkan syahadatain, kita berzikir, istighfar, tahlil, tahmid, takbir. Ini adalah ibadah kita yang berupa ucapan. Dan kita juga punya ibadah yang berupa amalan dengan anggota badan kita.
Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita berbuat baik kepada orang tua, kita menyantuni anak yatim, kita memberikan sesuatu sedekah kepada tetangganya, kerabat kita saling tolong menolong dalam perbuatan baik dan takwa. Ini perbuatan ibadah. Ini ibadah yang berupa perbuatan kita. Ini juga ibadah. Sehingga ibadah itu terdiri dari komponen-komponen, baik keyakinan, ucapan maupun perbuatan. Dan ada ibadah yang bersifat privasi, ya, ada pula ibadah yang bersifat jama'i. Karena ibadah itu macam-macam. Ada yang akidah, ada yang berupa akidah, ada yang berupa lisan, ada yang berupa perbuatan. Ada yang lingkupnya adalah khusus untuk privasi kita, yang berarti kita kerjakan sendiri. Ya. Tapi ada yang bersifat secara sosial jamaah, yang tentu kita bersama orang lain itu pun harus kita tunaikan agar supaya kita bisa melakukan ibadah secara menyeluruh, syamil, yang kita kenal dengan jamaah. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus secara proporsional. Ya, artinya apa? Seimbang. Harus seimbang. Artinya bahwa semuanya harus kita laksanakan merata, seimbang, secara merata. Dalam beribadah kepada Allah dengan merata. Artinya ini kita jalani, ini juga kita jalani, itu juga kita jalani, yang sana kita jalani. Jadi orang Jawa bilang diratani, semuanya disentuh. Mengingat apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini yang kita diperintahkan untuk beribadah dengannya. Itu macam-macam, syariat itu macam-macam. Tidak hanya sholat saja, tidak hanya puasa saja, tidak hanya zakat saja, tidak hanya haji saja, tidak hanya birrul walidain saja. Semuanya ternyata tersentuh oleh apa yang namanya ibadah. Dan semua harus kita jalani sesuai dengan porsi. Porsinya harus diatur. Makanya Allah Subhanahu wa taala kenapa menetapkan masing-masing ibadah kepada kita itu sudah ada waktu-waktunya. Ya, ada tempat-tempatnya. Agar supaya antara satu ibadah dengan ibadah yang lain ini tidak bertumbukan, tidak bertabrakan. Syukur-syukur bisa dijalankan secara bersama-sama tanpa menimbulkan sesuatu kepenatan ataupun sesuatu yang membuat hambanya itu resah ataupun merasa berat. Maka ini harus seimbang. Ya. Agar jangan sampai kita hanya fokus pada satu. Ada sebuah hadis. Kala itu para sahabat itu ada yang bercengkrama berkaitan dengan amalan mereka dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mereka menginginkan agar supaya bisa mencontoh persis amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya di antara sahabat ada yang mencari sisik melik. Ya, sisik melik itu informasi yang rahasia. Informasi apa yang di luar sepengetahuan para sahabat. Amalan Nabi SAW yang tidak dilihat oleh para sahabat itu apa? Mereka cari informasi kepada istri-istri Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya mereka mendapatkan informasi tentang amalan Nabi SAW sehari-hari. Melalui dari istrinya Aisyah, Hafsah dan sebagainya, dari istri-istri Rasulullah SAW. Akhirnya bisa mereka simpulkan. Ternyata Rasulullah SAW itu luar biasa. Manusia yang hidupnya penuh ibadah. Gak ada satu waktu pun yang tidak bernilai ibadah ternyata. Sehingga mereka menginginkan agar supaya mereka bisa beribadah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Dan mereka akhirnya berpikir, berembuk, ya, ngobrol di antara sahabat untuk mengupayakan ibadah seperti Rasulullah. Namun akhirnya setelah mereka berdiskusi berembuk, ternyata sulit mengimbangi Rasulullah SAW.
Dan memang tidak bisa, karena Rasul itu sebagai contoh untuk semua umat yang tidak bisa seorang pun dari umatnya bisa seperti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW semuanya adalah samil dan kamil. Seluruh ibadah Rasulullah SAW itu sempurna dan menyeluruh. Akhirnya mereka berkesimpulan karena tidak mungkin bisa mengimbangi Rasulullah SAW secara menyeluruh. Akhirnya mereka ingin mengambil masing-masing salah satu amal, ya, yang bisa dengan satu amal saja, fokus satu amal, nantinya bisa melebihi amal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya sholat, misalnya puasa, misalnya ini dan itu. Diambil salah satu dari ibadah yang difokuskan dalam satu ibadah, sehingga ibadah yang difokuskan ini bisa menyaingi ibadah Rasulullah SAW. Hingga akhirnya terikrar, terucap dari lisan para sahabat, satu persatu mereka mengomentari, mereka menyatakan diri satu dengan yang lain. Ya. Di antara mereka ada yang mengatakan, adapun saya, aku, maka agar supaya aku bisa menyaingi ibadah Rasulullah SAW dalam satu sisi, sungguh aku akan selalu sholat dan tidak akan tidur. Sholat terus, siang malam, pokoknya waktunya dipakai untuk sholat saja, gak ada yang lain. Maka ada yang nyeletuk lagi, kalau saya, aku akan puasa terus wisol. Wisol itu puasa tanpa berbuka. Aku akan puasa terus hari demi hari tanpa berbuka. Ya, ini. Kemudian ada juga yang lebih ekstrim. Aku tidak akan mendekati wanita. Aku tidak akan nikah. Aku tidak akan beristri. Aku akan menjauhi istri-istri. Ya. Maka ternyata pembicaraan mereka itu terdengar dari bilik Rasul. Terdengar dari kamar Rasul. Rasul mendengarnya. Begitu mendengar kata-kata yang seperti itu, yang berlebihan, yang over porsi tersebut, langsung Rasulullah SAW keluar, ya, dengan cepat. Dan Rasulullah menunjukkan kemarahannya dengan muka yang merah, seraya bersabda. Ya. Beliau sampai bersumpah dalam sabdanya. Dimulai dengan pernyataan, antum, ya, kultum kada wa kada. Apakah kalian yang mengatakan begini dan begitu? Ya. Amma anna wallahi. Adapun saya ini, Muhammad ini, demi Allah. Usolli wa arkut. Aku itu sholat, tapi juga tidur. Jadi waktuku tidak saya pakai untuk sholat saja. Saya juga tidur. Biasa lumrah manusia juga tidur. Wa asum wa uftir. Aku puasa, tapi aku juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku pula menikahi wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan umatku. Artinya ternyata sunnah Rasulullah SAW itu menempatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara beragam, secara proporsional, secara merata, secara berimbang. Tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya nikah, tidak hanya ini dan itu difokuskan pada salah satu ibadah, tapi secara menyeluruh. Sehingga untuk ngeratani agar supaya kita itu sesuai dengan porsi dan proporsional, maka kita harus mengambil masing-masing ibadah itu sesuai dengan jatah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja, porsi kita untuk sholat itu 5 waktu itu. Sudah, itu kita jaga agar jangan sampai gutang. Ya. Jadi jangan kita mikir yang sunnah dulu. Jangan memikirkan ibadah sholat yang tambahan dulu. Fokus kepada yang wajib, jaga dulu porsi itu. Gak usah berlebihan. Ya. Kebutuhan kita ternyata sesuai dengan keimanan kita menjaga sholat yang 5 waktu dulu. Belum yang rawatib. Sudah. Daripada kita sholat
wajibnya yang kadang jamaah kadang tidak, kadang tepat waktu kadang lupa, walaupun disisipi dengan rawatib, qobliyah, ba'diyah, kita masih sholat malam juga sholat duha, tapi ternyata sholat wajibnya terbengkalai. Ini tidak baik. Fokus saja kepada porsinya pertama. Porsi kita adalah sholat 5 waktu. Jaga supaya nggak terlambat bagaimana. Supaya tepat waktu dan berjamaah di masjid untuk laki-laki bagaimana. Udah itu porsi. Ya. Puasa. Porsi wajib kita untuk puasa adalah puasa Ramadan. Jaga. Agar jangan sampai batal di bulan Ramadan ini kecuali wanita haid. Ya. Atau menyusui ataupun bepergian yang menjadi penghalang. Sudah jaga itu bagaimana bisa menjalani puasa Ramadan ini genap 1 bulan. Ya. Sudah nggak usah mikirkan puasa sunnah dulu, porsinya ini dulu. Karena untuk meningkatkan porsi yang awal harus dijalankan dengan baik. Gak ada gunanya kita menambah-nambah, ya. Tapi ternyata yang wajib mana tidak terurus ataupun terlewatkan. Demikian pula yang lain sesuai dengan kewajibannya dulu. Ini sesuai dengan porsinya. Ya. Sehingga dengan porsi ini kita akan bisa menjalani porsi yang lain. Itu porsi sholat segini, porsi puasa begini, porsi zakat begini, porsi haji begini, porsi birrul walidain begini. Ya. Sesuai dengan porsinya hingga bisa merata. Kalau difokuskan satu fokus, maka tidak akan bisa begini dan tidak bisa menjalani ibadah yang begitu. Ini harus sesuai dengan porsi dan proporsional. Ya. Sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan porsi kita, dan kita bisa melakukannya secara merata. Agar jangan sampai justru tumpang tindih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarpun sedikit kita hanya fokus sholat wajib, kita hanya fokus puasa Ramadan, kita hanya fokus urusan zakat, ya, sesuai dengan porsi dan proporsi kita yang wajib-wajib, ya, semuanya kita jalani, ya, kita belum menambah yang sunnah, tapi semuanya rata, tapi semuanya kita jalani secara rutin. Dalam sebuah hadis disebutkan. Pernah satu saat Rasulullah SAW itu ditanya oleh sahabat, ayul a'mali ahabu ilallah ya Rasulullah. Amal apa yang paling disukai, paling dicintai oleh Allah wahai Rasulullah? Maka apa jawab Rasulullah? Ya, bahwa ternyata amal yang paling dicintai, ahabul a'mali ilallahi atwamuha wa in kullah. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ternyata adalah yang ajek, yang rutin. Jadi Allah itu sangat suka dengan sesuatu yang rutin. Kalau sudah menjalani sholat 5 waktu ya dijaga terus supaya tidak terlambat. Kalau sudah berpuasa Ramadan ya dijaga aktivitasnya supaya tidak batal. Kalau sudah menunaikan amalan ini ya istiqomah wa in kullah, meskipun amalan itu sedikit tapi mentes karena bisa istiqomah. Rasulullah SAW pun diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fastaqim kama umirtu. Hendaklah kamu wahai Muhammad istiqomah, ajak sesuai dengan apa yang kamu diperintah. Diperintah begini, dijaga supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Inilah ibadah yang bersifat secara porsi dan proporsional. Kita wajib menjaganya agar supaya bisa mendapatkan seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara merata, mengingat syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu secara menyeluruh, dan masing-masing orang, ya, porsinya berbeda-beda. Tidak semua orang porsinya sama. Ada yang punya porsi lebih dalam urusan waktunya berlebih sehingga bisa menambah ibadah sholat yang sunnah-sunnah. Ternyata ada yang sholatnya hanya
Pokoknya bisanya sholat 5 waktu, tapi dia punya porsi yang lebih dalam urusan keuangan. Karena orang kaya bisa disalurkan dalam urusan sedekah. Ada yang porsi lebihnya dari sisi urusan-urusan jihad. Ada yang porsinya yang lebih dalam urusan menyampaikan agama seperti ustadz-ustadz. Itu masing-masing berbeda. Porsinya masing-masing berbeda dan proporsionalnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan arahan kepada kita tentang ibadah kita yang harus sesuai dengan porsi dan proporsi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.